Halo para remaja GKJ Sukoharjo, bertemu kembali dalam channel Ibadah Remaja. Dan hari Minggu ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan di dalam Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai 14. Saya harapkan nanti adik-adik remaja bisa membacanya dan mungkin video ini bisa di-pause terlebih dahulu. Dan mari kita akan berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur, kami remaja GKJ Sukoharjo senantiasa Engkau pelihara dengan sabda-sabdamu yang indah. Di setiap hari minggunya, kami bisa datang dalam peribadatan dan mendengarkan sapaan sabdamu. Untuk itu, saat ini pun kami juga akan mendengarkan sabdamu, berbicaralah kepada kami ya Tuhan, supaya kami semua siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi, Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai 14. Pak Edi hanya ingin mengulangi ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-9. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Ya, adik-adik remaja yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, usia remaja itu katanya penuh dengan pergumulan. Betul tidak? Remaja itu masa di mana dia menentukan jalan hidupnya. Kegagalan di usia remaja bisa menyebabkan kegagalan di usia-usia berikutnya. Namun keberhasilan menghadapi usia remaja menjadi modal yang sangat berarti bagi masa-masa kemudian. Jadi masa remaja itu masa yang sangat begitu menentukan. Salah pergaulan, maka dia bisa tersesat untuk seterusnya. Tetapi ketika dia menemukan jalan yang benar, maka masa remaja itu menjadi titik tolak untuk mencapai kesuksesan-kesuksesan berikutnya. Di usia remaja muncul pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam benak adik-adik. Kok aku sekarang tubuhku mulai membengkak? Kok aku mulai jerawatan? Yang laki-laki, suaraku kok berubah ya menjadi agak begitu besar. Dan tumbuh kumis, jakunku semakin terlihat. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu ada di dalam batin adik-adik sebagai remaja. Belum nanti pertanyaan-pertanyaan yang lain sebagai pribadi yang tumbuh bersama dengan keluarga dan masyarakat. Maka banyak yang mengatakan remaja itu masa yang sangat begitu rentan, yang belum stabil, tetapi dia sangat begitu labil. Dan mungkin ini juga sedang terjadi pada diri adik-adik di usia remaja.
Untuk itu bacaan kita pada hari ini sangat begitu indah. Ternyata ketika Tuhan Yesus akan terangkat ke surga, para murid ini mulai gelisah. Lalu bagaimana dengan kami ketika Engkau nanti meninggalkan kami? Mereka ada kegelisahan mengenai jalan hidup kemudian. Bagaimana kedepannya nanti ketika Engkau sudah meninggalkan kami? Ada pertanyaan-pertanyaan pergumulan di dalam hatinya. Dan itu diwakili setidaknya oleh Thomas dan Filipus. Sehingga ketika Tuhan sudah berjanji sebenarnya menyediakan tempat bagi mereka di rumah Bapa, namun kegelisahan itu masih ada di dalam hati mereka. Thomas bertanya kepada Tuhan Yesus. Pertanyaannya demikian, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Jadi Tuhan Yesus mau berpisah, pergi ke rumah Bapa. Thomas bertanya, kemana Engkau akan pergi? Tunjukkanlah jalan itu supaya nanti kami bisa menusul ke situ. Itu keinginan Thomas yang belum begitu memahami maksud dari perkataan Tuhan Yesus sebelumnya. Demikian juga dengan Filipus. Filipus bertanya di ayat yang ke-8, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Jadi baik Thomas maupun Filipus ini berani bertanya. Pergumulan yang ada di dalam hatinya, kegelisahan yang ada di dalam hatinya diselesaikan dengan bertanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik remaja yang ingin Pak Edi tandaskan di sini, mereka bertanya karena mereka memang belum tahu. Dan coba kita perhatikan, pertanyaan mereka itu sangat begitu dalam. Pertanyaan yang bukan pertanyaan yang sepele, tetapi itu pertanyaan yang sangat begitu berbobot, mewakili kehidupan manusia. Benar kan? Bahwa manusia sebenarnya juga ingin tahu jalan ke rumah Bapa. Maka Thomas bertanya, tunjukkanlah jalan itu, atau kemanakah Engkau pergi supaya kami bisa mengetahui. Nah, ini pergumulan hidup manusia kan pada akhirnya ingin datang sampai ke rumah Bapa. Dan pertanyaan Filipus pun juga pertanyaan yang sangat begitu mendalam. Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup. Nah, bukankah kita selama ini juga ingin semakin mengenal Allah yang misterius, Bapa yang ada di surga? Kita bergumul setiap hari, kita mendengarkan firman Tuhan supaya kita semakin mengenal Bapa dengan segala kehendak-kehendaknya. Jadi pertanyaan mereka bukanlah pertanyaan yang ecek-ecek. Pertanyaan mereka juga tidak boleh kita remehkan, dan kita tidak boleh menganggap Thomas dan Filipus ini dengan penilaian yang negatif. Kok tidak segera tahu apa yang dikehendaki Tuhan? Tidak, tetapi justru mereka menjadi wakil kita semua untuk mengerti tentang Allah yang sebenarnya. Nah, untuk itu adik-adik remaja, saya mengetahui bahwa kalian semua memiliki pergumulan hidup masing-masing, kesulitan-kesulitan, terlebih di masa pandemi ini. Ada pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam benak adik-adik remaja. Dan bertanyalah kepada pihak yang dapat menjelaskan dengan baik persoalan-persoalan yang ada di dalam hati adik-adik. Jangan bertanya kepada pihak yang justru nanti
akan menjerumuskan adik-adik. Bertanyalah seperti Thomas dan juga Filipus, bertanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi adik-adik juga bisa bertanya kepada Tuhan melalui doa, melalui pembacaan kitab suci. Maka seperti Filipus dan Thomas, Tuhan juga akan memberikan jawaban yang pasti, jawaban yang benar, yang menunjukkan arah kesuksesan bagi masa depan adik-adik sebagai remaja. Jangan sampai justru kita terjerumus dalam hal-hal yang menyebabkan hidup kita nanti bobrok atau hidup kita kacau balau, tetapi lihatlah masa depan masih panjang. Tuhan menunjukkan jalan itu, dan teruslah belajar dan semakin mengerti kehendak-kehendak Tuhan. Maka kita akan mendapatkan kelegaan. Selamat berkarya, selamat menggapai cita-cita, sambil terus ketika kalian memiliki pergumulan hidup, tanyakan itu kepada Tuhan. Jangan tanyakan kepada rumput yang bergoyang. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik remaja. Amin. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merindah suatu karya